dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami keluarga TPH Manurung dan Ibu Erbu Sitanggang dari Paroki Santo Yosef, Jalan Kain Batik, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini, Sabtu 6 November 2021. Bacaan dikutip dari Injil Lukas, bab 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Syukur pula ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu memetik pesan yang ada dalam sabda-Mu. Semoga pesan yang kami peroleh dapat kami wujudkan dalam hidup kami, dan juga dapat kami bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya, istri, dan anak kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 13 yang berbunyi, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Ayat ini sangat berkesan bagi saya, karena dalam hidup ini saya sering memperhatikan betapa banyak pengaruh harta dunia yang akhirnya disalahgunakan oleh pemiliknya. Keserakahan kita sebagai manusia sering membuat kita tergila-gila dengan harta dunia yang sifatnya hanya sementara. Kita sering ingin menimbun harta sebanyak-banyaknya dan akhirnya melupakan Tuhan yang sebenarnya adalah pemilik harta tersebut. Ketamakan kita dengan mamon sering membuat kita lupa bahwa pada dasarnya mamon itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah diri kita yang terlalu melekat padanya. Kelekatan itu membuat kita menjadikan mamon sebagai Tuhan. Melalui ayat ini, Tuhan menyapa saya agar dalam hidup ini saya mampu menentukan sikap akan harta duniawi. Sebagai seorang pemimpin keluarga, saya diharapkan mampu untuk mengelola keterikatan saya dengan harta duniawi agar tidak menjerumuskan keluarga ke dalam kegelapan dunia. Tidak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang pemimpin di tempat kerja, saya pun harus mampu menjadi teladan bagi sesama dengan tidak menjadikan mamon sebagai Tuhan. Selanjutnya, sebagai seorang pelayan, saya seharusnya mampu menunjukkan ketulusan hati sebagai seorang pelayan, bukan malah mengharapkan balas jasa atas apa yang telah saya lakukan. Terlebih lagi, bukan supaya saya dihormati dan disegani yang lain. Maka mari kita sadari bahwa mamon bukanlah segala-galanya. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh harta duniawi. Percayalah, kita memiliki Tuhan yang akan memberikan jaminan kebahagiaan yang tak berkesudahan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 10 yang berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini sangat menyentuh karena berhubungan dengan pengalaman saya sehari-hari. Sebagai seorang ibu, sejak anak-anak masih kecil, saya sudah membiasakan mereka melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya, melatih tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya, entah tugas di rumah, PR dari sekolah, berkata jujur, mengembalikan barang pada tempatnya, dan lain-lain. Di sisi lain dari itu, sebagai seorang Katolik, saya mengajak anak-anak untuk membiasakan diri berdoa, mengikuti misa, dan melayani dengan ikhlas. Saya membiasakan itu karena saya sangat menyadari bahwa peran orang tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Menjadi orang-orang yang beriman, tahu bersyukur, dan rela untuk melayani. Hal ini saya mulai dengan melatih mereka dari hal-hal kecil agar mereka siap ketika dihadapkan kepada hal-hal yang lebih besar. Tanggung jawab dalam hal-hal kecil akan melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab pada hal-hal besar. Saya sadar hal ini butuh proses dan butuh kesetiaan. Dan sebagai orang tua, saya harus mampu mengikuti perkembangan anak-anak, memberikan teladan, dan memberikan ruang, pemahaman, serta peneguhan kepada mereka. Awalnya memang sulit, tetapi saya percaya kebiasaan yang sederhana ini akan melatih diri mereka untuk siap melakukan hal-hal yang lebih besar. Maka mari kita setia melakukan hal-hal kecil agar kita layak diberi tanggung jawab yang lebih besar, sebab yang besar berawal dari yang kecil. Jika hal-hal kecil saja tidak mampu kita pertanggungjawabkan dengan baik, bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan hal-hal besar dalam hidup ini? Kesetiaan kita akan benar-benar teruji
ketika kita dihadapkan dengan hal-hal kecil yang dianggap kurang berdampak, kurang bernilai, dan kurang diapresiasi oleh lingkungan sekitar kita. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 15 yang berbunyi, "Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Ayat ini saya pilih karena saya melihat manusia zaman ini semakin mengagumi hal-hal duniawi dan menyembah apa yang dikaguminya. Kenikmatan sesaat seolah menjadi jawaban yang paling tepat atas setiap pilihan yang ada. Sebenarnya, kenikmatan sesaat ini sering bertentangan dengan ajaran Tuhan karena ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan daging kita. Kita sering lebih memilih hidup di dalam kegelapan dan menyembah apa saja yang mengagumkan. Misalnya, gadget, ilmu pengetahuan, gaya hidup bebas, status sosial, jabatan, gelar, daripada hidup terang bersama Tuhan. Jadi, ayat 15 ini rasanya menantang saya. Bagaimana saya menjaga hati supaya saya jangan menjadi orang yang munafik, menjadi seorang Katolik, tetapi tidak hidup sesuai dengan iman saya. Saya boleh kagum akan hal-hal duniawi, tetapi saya harus lebih kagum akan kebesaran Tuhan, akan rahmat Tuhan, akan kasih Tuhan kepada saya. Dengan demikian, saya dapat setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Maka, mari menjaga hati kita, sebab orang yang mendua hati tidak mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Demikian yang dapat saya bagikan. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, mari menyadari bahwa mamon bukanlah segala-galanya. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh harta duniawi. Percayalah, kita memiliki Tuhan yang akan memberikan jaminan kebahagiaan yang tak berkesudahan. Dua, mari kita setia melakukan hal-hal yang kecil agar kita layak diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tiga, mari menjaga hati kita, sebab orang yang mendua hati tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabdamu Engkau mengingatkan kami agar kami mengutamakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, bukan mengikat diri kami dengan mamon yang dapat menjauhkan kami daripada-Mu. Bantulah kami agar semakin bijaksana di dalam hidup, dan rahmatilah kami agar mampu mewujudkan sabdamu dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera.